titik belok orang mengikutnya, itu cirinya itu adalah ada perubahan dari inflection point. Jadi kalau Anda mau menentukan inflection point, tidak cukup dari turunan keduanya aja, tapi dilihat dari di titik tersebut itu ada perubahan tanda dari turunan kedua enggak, ya kayak gitu loh ya. Sama dengan ketika kita menentukan titik maksimum atau minimum, itu ada perubahan tanda dari turunan pertama tidak. Kalau di inflection point itu ada perubahan tanda dari turunan kedua atau tidak, ya. Jadi ini tanda, ini turunan pertamanya apa ini? Concave up itu kan berarti turunan pertamanya positif nih, ya. Dari sini ke sini turunan keduanya positif. Sorry, saya salah ngomong. Turunan keduanya positif. Ini concave down, turunan keduanya negatif. Ya, jadi di titik ini itu ada perubahan concave up menjadi concave down gitu loh ya. Kemudian di titik sini dari concave down menjadi concave up. Jadi ada perubahan tanda dari turunan kedua. Nah, di mana titik itu terjadi perubahan tanda ya. Nah, untuk itu Anda harus sabar. Harus sabar, tidak boleh asalkan turunan kedua sama dengan 0 langsung ditembak aja itu. Memang sering terjadi turunan kedua sama dengan 0 itu inflection point, tapi tidak selalu, ya, tidak selalu seperti itu, ya. Oke, nah sekarang yang ini, titik ini itu inflection point bukan. Nah turunan pertama aja nggak ada, apalagi turunan kedua, ya. Turunan pertama aja nggak ada, apalagi turunan kedua. Jadi inflection point-nya nggak bisa dicari dengan turunan kedua. Tapi concave up, concave down-nya masih bisa, ya. Di sini concave up, turunan pertama, keturunan keduanya turun, turunan keduanya positif, ya. Sedangkan ini concave down, turunan keduanya concave down, turunan keduanya negatif. Jadi ada titik sini ada terjadi perubahan concave up dan concave down, sekalipun di titik itu turunan ke satu dan turunan keduanya tidak ada. Ya, ini titik singular namanya, titik yang patah kayak gini, ya, tidak smooth gitu ya, patah kayak gini, ya. Coba aja, yang patah itu apa? Ini garis singgung, kalau dari titik garis singgungnya kan kayak gini, di titik ini ya, dari kiri ya. Tapi kalau dari kanan kan garis singgungnya seperti ini. Paham nggak nih? Sehingga dua garis singgung itu kok ininya arahnya beda gitu loh, di titik yang sama. Tergantung kamu lagi berangkat dari kiri atau berangkat dari kanan. Kalau berangkat dari kiri, titik singgungnya kira-kira, garis singgungnya kira-kira begini. Kalau dari kiri, garis singgungnya kayak gini. Nah, ini dua garis singgungnya beda, itu artinya dua turunan yang beda, artinya turunan pertamanya nggak ada. Ya inilah, makanya ini akan kita sebut sebagai titik singular. Turunan pertama nggak ada, apalagi turunan kedua. Jadi inflection point kadang tidak bisa dikarakterisasikan oleh turunan, tapi bisa dikarakterisasikan oleh cekungannya. Ini cekungan atas, ini cekungan bawah, sehingga ini itu akan kita definisikan sebagai inflection point, sekalipun turunan pertama dan turunan keduanya tidak ada. Ya, jadi ingat, inflection point itu lebih baik didefinisikan sebagai perubahan tanda dari turunan kedua. Jadi kalau di suatu titik ada perubahan tanda, maka di titik itu terjadi inflection point. Jangan Anda mengandalkan turunan 1 dan turunan 2 saja. Kadang-kadang malah tidak bisa. Di titik itu tidak ada turunannya. Tapi di titik sekitarnya ada. Ya, turunan 1, turunan keduanya di titik sekitarnya ada. Nah, kalau ini inflection point bukan, coba aja lihat. Di sebelah kirinya titik ini, itu concave down. Ya, di sebelah kanannya concave down lagi. Jadi tidak ada perubahan tanda di sini dari turunan kedua. Ya, tidak ada perubahan tanda dari kecekungannya. Jangan turunan kedua aja, tapi kecekungannya. Ya, di sini turunan keduanya negatif, di sini turunan keduanya negatif, tapi di titik itu nggak ada turunannya. Turunan keduanya nggak ada, turunan 1 aja nggak ada. Ya, jadi tapi ini concave down, ini concave down, ini juga concave down. Ya, sehingga ini bukan inflection point. Nah, tapi yang ini concave up, kemudian ini concave down, yang ini concave up, maka titik ini adalah inflection point. Ya, jadi titik ini nggak dibilang inflection point, tapi titik ini dibilang inflection point, sekalipun patah, gitu loh. Ya, paling ngerti sekarang? Ya, jadi kalau menentukan titik belok, titik balik, kamu konsepnya itu adalah ada perubahan kecekungan atau tidak, seperti itu. Ya, nantinya itu akan menentukan kemampuanmu menggambar.
ya, akan menentukan kemampuanmu menggambar. Gambarmu itu kira-kira akan seperti apa, ya. Jadi kalau gambarmu dibilang di sini turunan apa namanya concave down, tapi fungsinya turun. Ini kan turun kan? Di sini concave down, tapi fungsinya naik. Berarti di sini patah ini, gitu loh, ya, ya. Concave down, ya. Tapi yang satu fungsinya turun, yang satu fungsinya naik, gitu loh. Paham ini? Ya. Nah, kalau yang ini kan concave up, concave down. Nah, ini ini habis naik kemudian turun, gitu loh, ya. Oke. Sehingga dari karakteristik ini itu kita bisa menggali apakah ini itu titik inflection point atau bukan. Oke. Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan kemana? Ini dia yang tadi saya bilang. Kebiasaan kita barangkali waktu SMA itu turunan keduanya dinolkan, terus kita curiga di situ kandidat untuk mendapatkan inflection point. Tapi kita sekarang sudah tahu caranya menentukan inflection point dan inflection point atau bukan. Sebentar ya. Ini di sini mau hujan, saya mau menyelamatkan cucian sebentar ya, maaf ya. Sebentar aja. Sebentar, saya mau menyelamatkan cucian. Oke, kita lanjutkan. Saya sudah berhasil menyelamatkan cucian supaya tidak kena hujan. Oke, jadi nanti kamu laki-laki harus bantu istrimu menyelamatkan cucian. Nah, apa namanya? Kamu kan yang gesit bisa naik ke lantai atas dengan cepat, menyelamatkan cucian, kayak gitu, ya. Oke, ini udah ya. Jadi ini cuman kandidat aja ini, ya. Jadi turunan kedua sama dengan 0 itu kandidat. Atau turunannya nggak ada yang tadi inflection point itu, akan ada yang tidak ada turunannya, ya. Jadi sama dengan 0 atau tidak ada turunannya itu kandidat untuk inflection point. Tapi belum. Ada yang turunan sama dengan 0, gagal untuk menjadi inflection point, itu fungsi ini nih, X sama dengan 4. Turunan keduanya 0 di titik 0, ya. Tapi ternyata concave up lagi. Jadi tidak ada perubahan kejauhan. Oke. Nah, kalau sudah kita belajar yang lainnya. Nah, ya, belajar contoh soal yang lainnya. Oke, ini ada find all of inflection point. Ini khusus keterampilan kita untuk mencari inflection point ini, ya. Jadi kamu mau apa itu inflection point itu?
inflection point itu terkait dengan kecekungan. Kecekungan itu terkait dengan turunan kedua. Jadi instingmu apa kalau inflection point? Jadi mulai dari definisinya dulu. Inflection point itu didefinisikan di titik itu terjadi inflection point, dia akan disebut inflection point atau titik balik atau titik belok bila ada perubahan kecekungan. Nah, kecekungan itu apa? Kecekungan itu terkait dengan turunan kedua. Gampang kan? Jadi pekerjaan yang pertama Anda lakukan itu menghitung turunan ke-1 dan turunan kedua. Kalau ada pertanyaan tentang inflection point. Demikian pula kalau ada pertanyaan tentang maksimum minimum juga kita bisa pakai turunan pertama dan turunan. Demikian pula kalau kita disuruh menggambar turunan ke-1 dan turunan kedua. Kalau nggak ada turunannya gimana Pak? Jangan gentar. Kalau nggak ada turunannya jangan gentar-gentar, aman. Ya, di suatu titik mungkin tidak ada turunannya. Biasanya fungsinya itu di ini kan domainnya ganti-ganti fungsinya gitu loh ya. Di daerah antara ini dan ini fungsinya ini, daerah ini fungsinya ini, daerah sini fungsinya ini. Jadi satu fungsi terdefinisi oleh bermacam-macam fungsi tergantung dari daerahnya. Daerahnya berubah, fungsinya ganti gitu ya. Oke, nah turunan pertama, turunan kedua sudah, tinggal kita karakterisasikan. Apakah ini tuh bisa menjadi negatif? Turunan pertamanya, oh nggak bisa Pak negatif, selalu positif, karena X pangkat 2 kan ini, kemudian di akar pangkat 3 kan? Ya, yang penting ini bilangan positif dulu. Jadi ini nggak pernah, kalau ini positif, itu berarti fungsinya naik terus gitu loh. Ya, fungsinya naik terus. Sekarang turunan keduanya, apakah ada turunan kedua yang kandidatnya, ini turunan keduanya ada. Jadi kandidat yang lain itu adalah 0. Ya, X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0 di sini nggak terdefinisi turunan keduanya. Kayak gitu kan ya? Oke, never zero. Kan ya. Jadi turunan keduanya juga nggak pernah 0. Jadi karakterisasi concave up, concave down-nya itu di tempat di mana turunan keduanya itu gagal ada kalau di ini dia, gagal ada di titik X0. Nah, jadi kalau gagal ada, itu kandidat untuk inflection point. Kalau turunannya gagal ada, turunan keduanya gagal ada. Ini turunan pertama ada, turunan kedua ada, tapi khusus untuk X sama dengan 0, turunan keduanya nggak ada. Ya, turunan pertamanya juga nggak ada untuk X sama dengan 0. Ya, tapi di sini turunan keduanya nggak ada nih. Nah, di situ kan tadi dibilang kalau turunan keduanya nggak ada atau sama dengan 0, maka itu kandidat untuk inflection point. Ini kan yang dibilang, ya. Ini yang dibilang, ya. Ini tuh bilangnya bahwa, ya, bilangnya bahwa kalau turunan pertamanya, turunan keduanya 0 atau turunan keduanya nggak ada, maka kamu curigailah di situ itu akan terjadi inflection point. Jadi kita curiganya di mana? Curiganya di titik 0. Ya, it failed to exist at X sama dengan 0, yaitu di turunan keduanya ya. Oke, nah sekarang di titik 0 itu nilai fungsinya berapa? Nilai fungsinya sih ada ini, tinggal masukkan aja nilai fungsinya adalah sama dengan 2. Oke, jadi titik 02, ini titik 02 itu ini. Nah, tinggal kamu karakterisasikan. Di sebelah kirinya 0, ya, titik negatif kan? Ini fungsinya positif atau negatif. Kalau atasnya negatif, bawahnya negatif, maka positif. Positif itu apanya? Concave up. Concave up itu kayak gini. Di sebelah kanannya 0, ini negatif dan ini bawahnya positif, dia akan negatif. Ini akan concave down. Damn, kayak gitu. Nikmat sekali jadinya. Ya, jadi kamu sekarang sudah bisa gambar fungsi X pangkat sepertiga. Tadinya kan kita nggak tahu gambarnya gimana, kayak gitulah ya. Seperti itu kira-kira. Yang mirip-mirip dengan X pangkat setengah, itulah ya. X pangkat setengah, X pangkat sepertiga, X pangkat seperempat, itu gambarnya kira-kira seperti itu semua, ya. Kira-kira. Oke, nah sekarang yang tadi disuruh gambar, ya, yang tadi kan disuruh gambar ini, sketch the graphs. Ya tadi kan sudah digambar Pak. Kenapa minta gambar lagi? Ya, tadi kan sudah digambar ini. Ya, kita lihat aja turunan ke-1, turunan keduanya, kemudian ini udah kita bahas tadi ya. Ini sudah kita bahas. Jadi Anda, kalau menurut saya Anda tinggal ulangi ngerjakan ini dengan pemahaman
pemahaman apa Pak? Turunan ke satu. Turunan ke satu itu apa? Turunan ke satu terkait dengan monotonicity, ya, kemonotonan, naik atau turun fungsinya. Terus turunan kedua itu terkait dengan apa? Kecekungan, cekung atas atau cekung bawah. Kemudian ada apa lagi? Ada inflection point. Inflection point itu perubahan dari kecekungan, baik dari cekung bawah menjadi cekung atas atau dari cekung atas menjadi cekung bawah, terserah. Ini dari cekung bawah menjadi cekung atas nih. Di sini inflection point ini, ya. Di sini itu inflection point karena ini cekung atas, ya. Oh, cekung atasnya sampai sini aja cekung atasnya. Karena dari sini ke sini udah cekung bawah, ya. Ini concave down ini, ya. Di sini itu sudah melengkungnya kayak gini, ya. Nggak kelihatan di gambar, tapi aku tahu bahwa ini adalah concave down, yang sini adalah concave up. Kemudian di sini concave down, di sini concave up lagi. Kok tahu Pak ini concave up? Lah ya ini. Di sini dibilang concave up. Mulai dari titik ini, dari titik akar 3 itu concave up. Kayak gitu, ya. Jadi Anda bisa, yang tadi aku bilang ada asimtot miring, itu ini bukan asimtot miring ternyata, ya. Oke, sekarang kita akan belajar asimtot miring. Ya, kita akan belajar asimtot miring. Ini dia asimtot miring. Asimtot miring itu biasanya berupa garis lurus. Karena itu akan disebutkan sebagai, akan kita definisikan sebagai, ya, asimtot miring itu akan kita definisikan sebagai sebuah garis. Akan kita sebut asimtot miring bila dipenuhi salah satu. Nah, ini dia ya, salah satu dari A saja atau B saja, ya. Atau nular nantinya, atau nular. Ya, jadi di sini kalau garis Y itu asimtot, maka ini kan Y-nya ya. Jadi ini ada fungsi dikurangi dengan kandidat untuk sebuah garis. Kalau itu menjadi 0, maka yang saya kandidatkan ini akan kita klaim sebagai asimtot miring. Ya, itu kalau X-nya menuju tak hingga. Ya, kalau ini yang menuju minus tak hingga, sama aja. Oke. Nah, gimana cara mengkarakterisasi suatu fungsi itu asimtot, maunya asimtot miring? Nah, ini dia. Berikut ini prosedur untuk menentukan asimtot miring. R, ini dia, muncul yang seperti ini. Ya, jadi fungsinya kamu bagi dengan X. Kalau dia konstan, ya, kalau fungsinya kamu bagi dengan X dan dia nilainya konstan, ya, tapi bukan 0, ya, maka hasilnya adalah A. Ini dia hasilnya, ya, hasilnya adalah A. Kalau kemudian apa lagi nih? Kemudian dihitung ininya, ya, dihitung ininya. Kalau ininya konstan lagi, maka hasilnya adalah B. Nah, itu dia, ya, hasilnya adalah B. Hasilnya A itu bukan A yang ini loh. Lihat nih, oh ini keliru ini. Ini harusnya 1 dan 2 ini, ya. A yang di sini itu adalah A yang ini. Aduh, A yang dimaksud itu adalah A yang ini. Der, kayak gitu, ya. B yang di sini itu adalah B yang ini. Der. Ini nanti aku akan harus bilang ke Pak Warsoma, itu jangan pakai A dan B itu, ini penomoran yang ini, ya, nanti tak lingkari. Nanti orang bingung dengan A dan B yang disebut di sini, ya. Oke. Aduh, ngomongnya gimana ini? Pokoknya yang ini jangan dikasih nama A dan B, kasihlah nomor 1 dan 2, gitu. Nanti aku akan bilang gitu, ya. Supaya tidak kecampur dengan huruf A yang ada di persamaan garis lurus. Oh, kayak gitu. Ini contohnya. Ini contoh ini udah terkenal nih. Sejak Anda kecil sudah menjumpainya, bukan kecil, tapi Anda sudah sering melihat contoh ini. Ini dia, ya. Oh, ini mah buktinya, ya. Ini mah buktinya. Tapi nggak usah pakai bukti lah ya. Kalau Anda mau bukti, Anda bisa klik sendiri itu. Ini kan Anda punya ini kan, bisa klik sendiri Anda untuk melihat ininya. Oke, biar aja lah. Kita langsung ke contoh soalnya aja. Oke. Nah, ini dia, yang ini yang saya maksudkan, ya. Ini yang saya maksudkan. Tentukan semua asimtot dari ini. Ya, sebetulnya bukan hanya asimtot. Kamu gambarkan. Kamu tentukan titik maksimum, minimum, fungsi naik, fungsi turun, ya. Kemudian inflection point,
Kemudian apa lagi barusan? Asimptot miringnya ada atau tidak. Ya, asimptot miringnya ada atau tidak. Oke, jadi hati-hati ya ketika Anda membaca ini, ketika Anda membaca bagian ini ya, ingat bahwa yang dimaksud ini akan saya ulangi lagi ya. Aku takut kalau kamu melihat A ini, itu yang diingat adalah A yang ini. Padahal A-nya itu bukan yang ini, tapi yang ini, A yang ini. Ya, ini harusnya nomor 1. Yang ini adalah nomor 2. Jadi jangan pakai huruf AB karena AB sudah dipakai untuk persamaannya, nggak sadar ya, nggak sadar. Tapi saya harus mengulangi berkali-kali karena saya sendiri ketika baca ini kesulitan saya, aduh A dan B gitu loh. Ya ternyata A dan B-nya itu adalah A dan B dari parameter di persamaan garis lurus. Oke. Saya harus ngomong itu ya. Oke, sekarang ini kerjain ini dulu. Kerjain ini dulu. Ya, kerjakan ini dulu. Nah, ini harus pakai yang ini baru kamu bisa klik yang ini. Ceder. Ya. Ini kalau kita ingin mencari asimptot tegaknya dulu, cari asimptot mendatarnya dulu, kemudian asimptot miringnya. Jadi kita kayak spesialis menghitung asimptot sekarang. Tapi sebetulnya kalau tugasmu itu adalah disuruh menggambar ini, kamu itu harus mencari apa? Turunan ke-1, turunan ke-2, kemudian kapan fungsi naik, kapan fungsi turun, ya. Kemudian concave up, concave down-nya di mana, kemudian maksimum minimumnya di mana, kemudian ada pakai asimptot tegak, asimptot mendatar, asimptot miring, kemudian gambar. Ya, jadi tugas menggambar itu bisa sekompleks itu, ya. Segala ilmu dikeluarkan jadinya untuk menggambar. Karena itu ini soal yang paling enak buat dosen untuk menanyakan segala kemampuanmu tentang konsep kemonotonan dan kecekungan, dan inflection point, dan asimptot mendatar, asimptot tegak, dan fungsi ganjil, fungsi genap, itu juga bisa ditanyakan di sini. Ya, seperti itu kira-kira. Oke, asimptot tegak. Asimptot tegak itu gimana? Asimptot tegak itu kalau kita menuju ke suatu angka, maka meledak dia nilainya, menjadi besar sekali. Kita punya nggak? Kita punya. Kandidat untuk itu kita punya, lihat nih. Di X sama dengan 2, kalau X-nya itu menuju 2, itu kan jadi kecil sekali. X menuju 2 itu kan bilangannya kecil sekali. Maka nilai itu akan meledak ini. Nilai keseluruhan dari F itu akan meledak. Jadi kandidat untuk itu tegak itu dari sini. Baik kita datangi dari kanan maupun dari kiri. Kalau dari kanan ke hasilnya positif, dia asimptot tegaknya itu ya positif itu. Ya. Yang penting ada asimptot tegaknya di X sama dengan 2. Baik nilai hasil efeknya itu positif, tak hingga maupun negatif tak hingga, ya pokoknya meledak aja. Oke, jadi kalau untuk asimptot tegak kita ingin meledakkan, tapi kalau untuk asimptot mendatar maka kita ingin X yang menuju tak hingga. Kalau X menuju tak hingga, ini gimana ini? Ini dibagi X2, ini dibagi X2, 2 kira-kira sama dengan 1 gitu kan ya? Enggak deh, sini 0, oh enggak ada asimptot mendatarnya enggak ada ini kayaknya, gitu kan ya? Hasil bentar, gimana caranya? Kalau X-nya menuju tak hingga, ya. Kalau X-nya menuju tak hingga ini gimana nih? Ya, atas dibagi X kuadrat, bawah dibagi X kuadrat, biasanya Anda melakukan itu kan. Tapi yang bawah kan jadinya ada seperti tak hingga lagi nantinya, ya. Jadi nggak bisa, karena di bawah akan dibagi dengan 0, jadi asimptot mendatarnya nggak ada. Tapi asimptot tegaknya kita berdoa ada di sini. Gitulah ya. Ini dia asimptot mendatarnya. Ini dia. Jadi kalau kita datangkan dari kiri menuju 2, ini hasilnya akan, tapi kalau kita datangkan dari kanan, hasilnya akan positif tak hingga ini ada. Nah, karena itu X sama dengan 2 itu akan kita sebut sebagai asimptot tegak. X sama dengan 2 asimptot tegak. Nah, ini dia. X sama dengan asimptot tegak. Ya. Pak, kalau ininya negatif tak hingga, sininya negatif tak hingga, gimana Pak? Ya tetap aja asimptot tegak gitu loh, ya. Jadi nilainya boleh tak hingga ataupun min tak hingga, atau kombinasi min plus atau plus min atau min atau plus sama aja, ya. Kita akan menunjukkan X sama dengan 2 itu asimptot tegak. Kayak gitu ya.
Oke, sekarang asimptot mendatar. Tadi kan kita sudah menjajaki asimptot mendatar itu terkait dengan X menuju tak hingga. Dan kita nggak menemukan nilai fungsi fx tertentu yang konstan. Nah, ini dia. Ya. Nah, sama dengan tak hingga kan bukan konstanta. Jadi tidak ada. Nah, ini juga tidak ada asimptot mendatar. Oke, sekarang asimptot miring. Nah, ini dia. Asimptot miring kita akan pakai fx per x gitu kan ya, untuk x menuju tak hingga. Ya, fx per x untuk x menuju tak hingga. Coba lihat nih, fx per x untuk x menuju tak hingga ternyata sama dengan 1. Kayak gitu ya. Fx per x untuk, nah 1 ini adalah sama dengan a ini ya, a dari persamaan garis. Jadi persamaan garisnya kan ax plus b gitu kan. Jadi ax-nya itu sama dengan x-nya itu tadi, apa namanya, ax-nya itu, jadi a-nya gantilah dengan huruf 1 itu tadi ya. Oke, nah sekarang kalau ini dilanjutkan dengan tes berikutnya, kita akan melakukan yang seperti ini kan. Nah ini angka 1 ini datangnya dari sini ya. Nah ini itu nanti hasilnya sama dengan B. Nah itu dia, ini itu nanti hasilnya akan sama dengan B. Jadi nilai B-nya berapa akan diketahui dari hasil ini. Coba nilai B-nya sama dengan berapa jadinya ya. Ini itu akan sama dengan B. Ini kan AX plus B gitu kan. Nah ini AX-nya dipindahin ke kiri dulu, ini pasti sama dengan B ruas kanannya kan ya. Jadi ini itu harus sama dengan B. Oke, lihat, sama dengan 0. Jadi B-nya sama dengan 0. Jadi Y sama dengan AX plus B itu sama dengan Y sama dengan X gitu aja. Jadi Y sama dengan itu adalah asimptot miringnya. Ini dia ya. Jadi Y sama dengan itu adalah asimptot miringnya. Ngerti nggak? Nggak ngerti. Nah, ya. Kalau nggak ngerti, saya kembalikan ke sini. Ya, saya kembalikan ke sini. Ya, jadi kita punya AX plus B, gitulah ya. Atau kembalinya jangan ke situ, kembalinya ke sini. Oh bukan, kembalinya ke sini. Ke sini nih ya, kembali ke sini. Ya, kembalinya ke sini. Ini dia. Ya, kita akan bikin yang seperti ini. Kayak gitu loh. Ya, kalau fx per x hasilnya konstanta bukan tak hingga, ya, maka itu akan sama dengan a. Ya, jadi a-nya udah ketemu kan? A-nya taruh di sini sekarang. Ya, A-nya taruh di sini. A-nya taruh di sini, kemudian ini dilimitkan keseluruhannya itu. A-nya taruh di sini itu maksudnya minus AX-nya. Kalau A-nya tadi 1 ya, ini min 1 gitu loh. Ada ngeliat ini enggak tadi? Ngeliat ini enggak? Aduh, mana tadi? Ini deh. Nah, ini dia. Ada 1, ya. Kemudian 1-nya itu saya pindahin ke sini. Ceder. Maka aku bilang yang ini tuh harusnya sama dengan B gitu loh. Ya, ini kan dari sini nih. Nah, ini sama dengan B. Nah, ini dia. Ya, yang ini kan AX-nya itu tadi. A-nya sama dengan 1 kan? Jadi min X gitu loh. Min 1 kali X gitu loh. Ini loh, min 1 kali X. Ini kan ada tulisan min 1 kali X gitu. Ya. Oke, kalau udah A dan B jadi udah ketemu. Nah, kita lanjutkan perjalanan. Nah, ini dia ya. Kita lanjutkan perjalanannya. Jadi di sini cara mencari A dan B-nya itu tadi, cara mencari A-nya ya. Kan target kita itu mencari persamaan yang namanya Y sama dengan AX plus B. Cara mencari A-nya gimana, Pak? Cara mencari B-nya gimana, Pak? Cara mencari A-nya itu caranya adalah dengan cara begini. Der. Kalau ketemu dia nilainya konstan, maka itu sama dengan A. Setelah A-nya ketemu, masukkan ke sini A-nya. Jeder. Ya. Kemudian dihitung limitnya keseluruhannya. Kalau ini hasilnya adalah konstanta, tidak tak hingga, maka itu namanya sama dengan B. Jadi mencari A dan B, prosedurnya seperti itu. Ya. Prosedur mencari A dan B-nya adalah seperti itu. Jadi target kita, sasaran tembak kita itu adalah mencari ini. Sasaran tembak kita itu adalah mencari ini. Nah, itu dia ya. Sasaran tembak kita itu adalah mencari A dan B untuk asimptot miring. Cara mencari A-nya gimana? Cara mencari A-nya begini. Ya, kalau ini hasilnya tidak tak hingga, maka dijamin akan ada kandidat untuk asimptot miringnya. Nilai A-nya sudah ketemu. Kemudian nilai A-nya masukkan ke sini. Nah, ini dia. Ya, minus AX gitu. A-nya tadi ketemu sama 1 kan, masukkan. Dan dihitung keseluruhannya. Nah, keseluruhannya itulah yang akan saya bilang itulah sama dengan
B. Nah, ini dia ya. Jadi prosedurnya itu yang pertama-tama mencari A itu adalah ini dia. Ya, fx per x dilimitkan x menuju tak hingga, maka kamu akan ketemu sama dengan 1. Ya, ini kan sama dengan 1 ini dihitung lah. Masa sih nggak bisa ngitung sama dengan 1? Ya, maka ini 1 ini masukkan ke sini sekarang. Kemudian dihitung keseluruhannya. Ya, hasilnya berapa? Kalau hasilnya 0, ini sama dengan B-nya. Jadi saya akan mendapatkan Y sama dengan AX plus B. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 0. Jadi Y sama dengan X. Nah, ini dia. Jadi Y sama dengan itu adalah asintut miring. Mudah-mudahan digambar oleh Pak Warsono ya. Ya, mudah-mudahan digambar. Digambar enggak? Oh, tidak digambar. Nanti. Ya, sebentar lagi akan kita gambar. Oke, sebentar lagi itu kapan, Pak? Ya, sebentar lagi. Ya, sebentar lagi. Ini lihat nih, jangan kedip. Jangan kedip nih. Ya, jangan kedip. Ini dia langkah-langkahnya. Ya, jadi kalau mau menggambar, kamu konsentrasi ke daerah definisi. Siapa tahu kamu disuruh gambar antara min 1 sampai 1 aja. Jadi jangan mikirin yang lain. Ya, oke. Kemudian tentukan perpotongan dengan F dengan sumbu-sumbu koordinat. Kalau bisa, ya, kalau bisa. Ada kalanya nggak bisa. Tadi kan contoh yang tadi nggak bisa itu. Aduh, jadi potong sumbunya sulit. Kalau sulit, tinggalkan. Ya, pokoknya yang sulit tinggalkan dulu. Dan tidak merugikan kamu terlalu banyak. Apa yang tidak bisa kamu lakukan. Ya, jadi kalau titik potong sumbu Y dan sumbu X-nya masih agak kesulitan, kalau mudah lakukan, tapi kalau sulit ya nanti akan ketemu sendiri. Gitu loh ya. Nanti akan ketemu sendiri. Kemudian periksa kesimetrian. Nah, kalau fungsi ganjil itu maka dia simetri terhadap titik 0 ya. Kalau fungsi genap maka dia simetri terhadap sumbu Y. Nah, jadi kamu bikin di kuadran 1 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka kamu akan ketemu kuadran 2-nya. Nah, kayak gitu ya. Jadi nggak usah dicari yang di kuadran kedua, langsung dicerminkan aja dari kuadran ke 1. Itulah kalau fungsi genap. Kalau fungsi ganjil gimana? Kalau fungsi ganjil itu kamu mulai dari kuadran 1 langsung ke kuadran ketiga. Cerminkan aja lewat titik 0. Demikian pula kalau kamu ada di kuadran kedua langsung ke kuadran keempat. Kayak gitu. Itu cerminan terhadap titik 0. Oke. Gunakan uji turunan pertama untuk menentukan daerah kemonotonan. Nah, ini dia. Uji pertama untuk kemonotonan dan titik-titik ekstrim. Jadi Anda tahu fungsi dari turunan pertama itu apa? Ya, itu adalah untuk menentukan fungsi naik, fungsi turun, dan untuk menentukan titik maksimum atau minimum. Kapan dia naik? Apa dia maksimum kalau ada perubahan dari naik kemudian turun, itu fungsi maksimum. Kalau perubahannya dari turun kemudian naik, itu fungsi minimum. Jadi dari turunan pertama aja, ya, dari turunan pertama aja kamu sudah bisa mengkarakterisasikan suatu titik itu titik ekstrim atau bukan, ya, mencapai maksimum atau mencapai minimum. Nah, titik ekstrim kan itu definisinya. Beda dengan titik kritis. Kalau titik kritis apa tadi? Ada 3, ya, perbatasan, singular, kalau singular, stasioner dulu yang sama dengan 0 turunannya, kemudian yang singular yang turunannya tidak ada. Itu adalah semua titik-titik calon untuk titik kritis. Ya, calon untuk titik ekstrim, calon untuk maksimum atau minimum. Demikian pula kalau di titik inflection, ya, inflection point, titik balik atau titik belok itu turunan keduanya kamu hitung. Kalau turunan keduanya sama dengan 0 itu kandidat, ya, tidak menjamin. Atau turunan keduanya nggak ada, nah itu kandidat juga untuk terjadinya inflection point, ya. Tadi kita sudah bahas itu, ya. Oke, nah sekarang ini baru nyampe ke turunan pertama ini, ya. Uji turunan pertama, ya, untuk masalah kemonotonan, ya, dan juga untuk masalah titik ekstrim, maksimum atau minimum. Oke, sekarang turunan kedua nih, jeder turunan kedua. Uji turunan kedua untuk apa? Untuk kecekungan dan titik belok atau balik. Ya, kapan titik belok atau balik atau inflection point? Itu kalau ada perubahan kecekungan, baik dari cekung atas menjadi cekung bawah atau dari cekung bawah menjadi cekung atas. Pokoknya ada perubahan kecekungan, itu tanda-tandanya ada titik balik atau titik belok di situ. Ya, oke, apalagi? Tentukan semua asimtot. Oh, asimtot udah tahu kamu ada asimtot tegak. Kapan itu tidak asimtot tegak? Kalau kita menuju ke suatu nilai X. Tadi kan nilai X sama dengan 2 kan ya.
apakah nilainya akan tak hingga atau enggak. Kalau nilai limitnya itu menjadi tak hingga, nilai limit fungsinya itu menjadi tak hingga, disitulah X sama dengan 2 itu asimtot tekan. Kalau asimtot mendatar gimana? Asimtot mendatar itu kalau X-nya kamu tembakkan menuju tak hingga atau menuju min tak hingga. Kalau nilaimu itu menjadi konstanta, ya, tidak tak hingga juga, maka itu akan ada asimtot mendatar. Seperti itu. Jadi asimtot mendatar dan asimtot tegak Anda sudah kuasai. Barusan kita belajar asimtot miring. Ya, asimtot miring. Kemudian gambarlah grafik fungsinya. Ini jadi langkah-langkah umum ini kan dibilangnya begitu kan? Ini adalah langkah-langkah umum untuk menggambar grafik fungsi. Ya, ini langkah-langkah umum untuk menggambar grafik fungsi itu ada banyak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah, tapi akhirnya ketujuh tanganmu bergerak. Oh begini gitu loh. Ya, jadi di ujian harus cepat ini dijalani, nggak bisa mikir lama-lama. Aduh, ini itu apa ya? Aduh, ini itu apa? Oh, nggak bisa. Ya, nggak bisa kamu ragu-ragu fungsi naik, fungsi turun, maksimum, minimum dari perubahan naik dan turun atau turun ke naik. Ya, kemudian ada kecekungan atas dan bawah gitu ya, cekung atas itu kalau turunan keduanya positif, cekung bawah kalau turunan keduanya negatif, kemudian inflection point itu kalau ada perubahan kecekungan, banyak hal ya, ada maksimum, minimum, inflection point, ya, kadang semuanya itu terjadi di satu fungsi. Ada kesimetrian juga, ada asimtot juga, wah ramelah ya. Oke, ini dia. Ini akan kita gambar sekarang. Tadi kan baru diurai turunan 1 dan turunan kedua, ya. Jadi kayaknya langkah pertama itu ya turunan ke 1, karena itu akan mengidentifikasi kapan fungsi naik, kapan fungsi turun, kapan akan tercapai maksimum, kapan akan tercapai minimum, ya. Oke. Ini dia fungsi naik, fungsi turun, ya. Dari pembahasan setelah didapat, pembahasan sebelumnya kita memang sudah membahas itu kan ya. Ya, tapi ini nih, aduh, pembahasan sebelumnya itu mana sih yang dimaksud? Dulu, mungkin yang dimaksud ini. Ini dia yang dimaksud. Enggak kok, enggak ada gambarnya, enggak ada. Ya, jadi yang dimaksud sebelumnya itu ya ini, ya, turunan ke-1, turunan kedua, kayak gitulah ya. Oke, jadi dari pembahasan sebelumnya kita memang tahu kapan fungsi naik dan kapan fungsi turun ya. Ini dilihatnya dari turunan pertamanya. Lakukan turunan pertama, kamu akan tahu fungsi itu naik atau turun dari turunan pertamanya. Ternyata kita sudah karakterisasikan kan, fungsi itu akan naik kalau dari min tak hingga sampai 0, kemudian dari 4 sampai tak hingga. Fungsi itu akan turun kalau fungsi akan turun kalau ini apa ini ya, antara 0 dan 4 dong harusnya jadinya ya, bukan antara 0 dan 2 antara 0 dan 4, tapi ternyata tidak semuanya fungsi turunnya nyambung menjadi satu fungsi, karena ini antara 0 dan 2 itu kita pakai fungsi yang sebelah mana, antara 2, 2, 4 kita pakai yang sebelah mana, itu beda-beda ternyata ya. Jadi antara min tak hingga sampai 0 kita fungsinya fungsi naik nih. Nah ini dia dari min tak hingga sampai 0. Aduh, yang ini loh maksud saya, gimana nunjuknya nih? Nunjuknya pakai ini aja. Ini loh yang yang ini itu loh ya, ini dari min tak hingga sampai 0 untuk X-nya ya, kemudian dari 4 sampai tak hingga, dari 4 sampai tak hingga itu yang ini ya, jadi titik ini itu ya, ini dari 4 sampai tak hingga kan ini ya, kemudian dari 0 sampai dari min tak hingga sampai 0 kan ini ya, jadi fungsinya naik itu adalah fungsi yang ini, fungsi yang saya lingkari ini, fungsi naik ya. Jadi kamu sudah bisa menggambar ini dia. Dari min tak hingga aku gambar dulu ya, dari 4 sampai tak hingga aku gambar dulu, kayak gitu loh ya. Tapi kamu harus tahu di titik 0 itu nilainya berapa, di titik 4 nilainya berapa, yang masukkan saja. Ini 0, 0, ini 0, 4/2 kan min 2, ini min 2 di sini ya,
Kemudian kalau 4 gimana Pak? Ya masukkan di sini 4 kuadrat kan 16, 16 kurangi 8, 8 tambah 4 12, 12 dibagi 2, 6. Ini 6 ini, titik 6 di sini. Ya gampang kan? Mencari gitu aja kok. Ya, jadi di titik sini kamu akan konsentrasi di titik 0-nya, di sini kamu akan konsentrasi di titik X sama dengan 4, gitulah ya. Oke. Kemudian apalagi fungsi turun. Nah, fungsi turun itu antara 0 dan 2. Antara 0 dan 2 fungsi turun. Antara 0 dan 2. Antara 0 dan 2 itu kan antara titik ini dan titik ini. Fungsinya turun katanya. Oke, turun tuh dari sini. Ya. Kemudian antara 4 sampai tak hingga, antara 2 dan 4 fungsinya turun lagi. Ya, antara 2 dan 4 fungsinya turun lagi. Ternyata ini. Kayak gitu. Ya. Nah, agak rumit ya. Sehingga kamu akan mulai ini nih, kayaknya ini maksimum ini, kayaknya ini minimum ini lokal ya, sehingga Anda sudah bisa mulai mengidentifikasi kapan maksimum dan kapan minimum dari turunan pertama. Oke, ya. Kemudian cekungan. Nah, begitu cekung tadi kan gambarnya masih bergigi-gigi kan? Ya, gambarnya bergigi. Sekarang kalau udah pasti gambarnya dihaluskan sekarang. Jeder. Titik balik tidak ada. Titik balik itu apa? Kalau ada perubahan kecekungan di titik itu, ya, di titik itu terjadi perubahan kecekungan dari concave up menjadi concave down, ya. Tapi titik X sama dengan 2 kan nggak ada nilainya. Ini memang ada perubahan nih. Ya, sebelah kirinya itu concave down, sebelah kanannya 2 concave up. Tapi nilai X sama dengan 2-nya sendiri tidak ada. Ya, jadi tidak bisa dibilang di titik X sama dengan 2, titik sama 2 mana titiknya? Nilainya nggak ada kok, gitulah ya. Oke, asintot tegak. Itu akan terjadi di X sama dengan 2 kan, kita tadi sudah mengidentifikasi dia akan menjadi tak hingga kalau kita dari kiri ataupun dari kanan ya. Maka X sama dengan 2 itu adalah asintot tegak tadi udah ya. Asintot mendatarnya ada nggak? Nggak ada asintot mendatar. Asintot miring, nah ini dia ya. Asintot miring kan kita udah tahu Y sama dengan X tadi ya. Oke, jadi gambarnya kayak gitu. Nah ini dia ya, asintot tegaknya sudah. Kita kembali dulu ke atas ya. Nah ini kan mau dicari titik balik tidak ada. Sekarang kita cari asimtot tegak. Jeder, asimtot tegak langsung terjadi nih di titik X sama dengan 2. Sekarang asimtot miring. Jeder, sebentar lagi. Jeder. Nah ini asimtot miringnya terjadi Y sama dengan X. Ya, jadi gambarmu itu tidak boleh motong Y sama dengan X, tidak boleh motong X sama dengan 2. Nggak boleh. Kalau kamu gambarmu kayak gini, jeder, oh salah. Lah kan concave down Pak, ya concave down, tapi kamu nggak tahu bahwa di sini itu ada asimtot tegak. Demikian pula kalau kamu gambarnya kayak gini, jeder kayak gitu, ya salah. Karena di sini ada asimtot miring. Oh sulit ya menggambar. Supaya gampang gimana? Latihan yang banyak. Ya, supaya gampang latihan yang banyak. Sehingga Anda tidak ragu-ragu melangkah. Seperti itu kira-kira ininya, impiannya. Gitu ya. Impiannya itu supaya kita tidak ragu-ragu melangkah. Oke. Jadi ini yang tadi itu cara menggambar ya. Jadi kebayang kenapa dosen senang nanyakan mahasiswa untuk menggambar? Karena segala ilmu akan ditanya. Terutama tentang turunan ke-1 dan turunan kedua. Asal kamu tahu turunan 1 fungsinya untuk apa, turunan kedua fungsinya untuk apa. Ya, kemudian ada aksesori asintot, ya, ada inflection point, ya, tapi ada juga titik maksimum, titik minimum. Ada juga titik yang memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Kalau yang tadi itu ada memotong sumbu X, sumbu Y enggak yang tadi itu? Ada memotong sumbu X, sumbu Y enggak yang ini itu? Gambarnya mana? Ya? Kok ini sih? Oh, ini kan gambar yang salah. Ya, justru yang di bawahnya ini dong, ya. Justru yang di bawahnya ini dong. Nah, setelah ini. Jeder, ini dia, ya. Apakah ada motong sumbu X dan sumbu Y? Ya, cari aja. Ya. Kapan akan motong sumbu X? Motong sumbu X itu kalau X-nya sama dengan 0. Nah, tinggal dicari aja kalau ini 0, ini kan 0 nih. Jadi nilainya sama dengan 4. Kemudian ini sama dengan ini 0. Jadi ini min 2, 4 dibagi min 2 jadi min 2.
Jadi di main 2 itu akan motong sumbu Y, bukan sumbu X ya, sumbu Y, sorry ya, motong sumbu Y. Di X sama dengan 0 ya, di X sama dengan 0 itu akan motong sumbu Y. Itu lihat ya, motong sumbu Y-nya di X sama dengan 0. Ini dia ya, hanya satu ini aja loh, motong sumbu X-nya itu. Oke, kemudian akan ada setelah kamu tahu di sini ada titik yang penting, kemudian kamu sudah mulai menjelajahi turunan pertamanya yang sama dengan 0 itu yang bagaimana ya. Dari pelajaran sebelumnya kan kita tahu ada maksimum di sini, ada minimum di sini ya. Tentu kalau tahu maksimum di situ ya kita gambarnya seperti ini gitu kan ya. Gambarnya melengkung ke bawah, concave down seperti ini ya. Jadi nanti akan concave down. Nah, ini sudah mulai concave down, tapi ini nggak boleh sembarangan ya, nggak boleh melebar kayak gini. Concave down-nya nggak boleh seenakmu gambar kayak ini sampai kamu keterusan gitu ya, sampai kamu gambarnya lebar sekali gitu loh. Padahal ini nggak boleh motong X sama dengan 2, jadi akan ke bawah terus kayak gini ya. Demikian pula di sini nggak boleh kamu gambarnya kayak gini ya, nggak boleh, gambarmu harus gitu. Demikian pula gambar yang di sebelah sini nggak boleh melebar ke sini ya. Yang di sini juga nggak boleh ke sana sekali gitu loh, terlalu ke kiri sekali gitu loh, sampai ke sana gitu enggak, karena ini akan dibatasi oleh asimtot miringnya itu tadi. Pokoknya yang namanya asimtot itu sesuatu yang enggak boleh disentuh oleh gambar fungsi. Jadi ada pembatasnya. Nah, seperti ini pembatasnya, itu dia. Ya, asimtot miring, asimtot tegak. Motong sumbu Y cuma di satu titik. Motong sumbu X ada nggak? Nah, ya. Jadi yang Fx sama dengan 0 nggak ada ini. Ya, Fx sama dengan 0 nggak ada. Karena ini fungsi ini kan diskriminannya berapa? Ini kan kuadrat. Diskriminannya berapa itu? Diskriminannya kan selalu negatif ini. Ya. Diskriminannya selalu B kuadrat min 4AC. Ini B kuadrat kan sama dengan 4. Min 4AC ya 16. Ya, negatif itu. Jadi tidak pernah motong sumbu X ini. Ya, kayak gitulah kira-kira ya. Tidak pernah motong sumbu X ini kayaknya. Gitu ya. Jadi memang fungsinya tidak pernah motong sumbu X. Fungsinya ini dan ini ya. Tidak pernah motong sumbu X. Oke. Apalagi. Ya sudah seperti itu ya. Tapi motong Y ada di satu titik ini. Pokoknya kamu cari aja ya. Coba X dinolkan bisa nggak? X dinolkan itu artinya motong sumbu X kan ya. Atau X-nya yang sama dengan 0. X sama dengan 0 itu motong sumbu Y. Kalau tadi motong sumbu X ya. Kalau ini sampai kamu bisa dapatkan sama dengan 0, maka X yang kamu temukan itu mengartikan bahwa fungsinya itu motong sumbu X. Tapi suatu ketika tidak motong ya. Jadi jangan maksa. Aduh, begitu kamu gagal menemukan motong sumbu X, kok kamu tiba-tiba, aduh, jangan-jangan saya salah ngerjainnya, kayak gitu loh. Tiba-tiba kamu merasa terhenti, gitu kan? Aduh, kayaknya saya salah ini, ini kok fungsinya nggak motong sumbu X ya, gitu loh. Apalagi kalau ini fungsinya dibikinnya tidak seperti ini, kan bisa aja dosen bikin supaya fungsinya juga tidak motong sumbu Y, gitu loh. Bisa aja, ya. Bisa aja kalau ini X2-nya itu saya pindahin ke sini, ya, saya pindahin ke sini, gampang X2-nya ini saya hilangin aja ini, min 2-nya saya hilangin, ya, maka tidak pernah motong sumbu Y, karena Y X sama dengan 0 itu akan menjadi asimtot. Kalau tadi X sama dengan 2, sama dengan menjadi asimtot tegak kan, kalau min 2-nya ini saya hilangin, ya, maka X sama dengan 0 itu akan menjadi asimtot. Kalau X sama dengan 0 menjadi asimtot, maka tidak pernah ada yang gambarnya akan jadi kayak gini gitu loh. Tidak pernah motong sumbu Y lagi nantinya. Ya, tidak pernah motong sumbu Y dan tidak pernah motong sumbu X. Jadi kalau kamu langkah pertamamu yang paling gampang menurut kamu itu adalah motong sumbu X sumbu Y, janganlah ya. Itu nanti aja tambahan ya. Jadi yang pertama itu justru turunan ke-1 dan turunan keduanya kamu selesaikan dulu untuk mengetahui kapan fungsi naik, kapan fungsi turun, disket gitulah ya. Ya, ketika menyeket, ini fungsi naik, kamu nyeketnya kan bisa begini. Tapi kan kamu bisa begini nyeketnya. Atau kamu bisa lurus begini. Ya, seket aja sebisa kamu. Ya, mau begini boleh, mau begini boleh. Nanti kamu diperbaiki belakangan. Setelah kamu tahu,
Kayak gitu loh, ya. Setelah aku tahu concavity-nya, oh tadinya aku gambarnya kayak gini, ternyata gambarnya naik tapi yang seperti ini. Concave up, tadinya aku gambar concave down. Oh salah saya. Nah, kayak gitu. Ya, ya diganti aja. Cek, ganti kayak gitu loh. Ya, jadi kalau ujian nggak usah pakai tip X. Oh lama kamu pakai tip X. Ya, kalau halaman dulu ujian kan pakai kertas. Itu cukup itu. Kalau kurang kamu bisa minta ke pengawas, aku butuh kertas lagi gitu. Ya, nggak usah takut kalau ini nanti ada luringnya, ada pertemuannya, dan ada ujian langsung, kan ada pengawas itu. Kamu bilang, aku kurang kertas ini. Nah, bilang aja minta kertas tambahan untuk jawab, karena jawaban saya tadi cuma tak coret aja, gambarnya salah Pak. Jadi untuk gambar yang benernya saya gambar di bawahnya, dan ternyata di bawahnya kok kurang, aku butuh kertas selembar aja gitu, minta ya ke pengawasnya, nanti dikasih. Oke, jadi nggak usah takut kurang kertas, ya minta kertasnya. Tapi biasanya cukup kertas yang dikasihkan biasanya cukup. Jadi sket lah sebebas kamu dulu, ya. Kalau fungsi naik, oke, naik, begini naik. Kalau kamu permulaannya kayak gini, nggak usah takut. Nanti bisa saya cek belakangan. Atau kalau naik, ya lurus dulu. Tapi jangan lurus lah. Biasanya kalau fungsi itu nggak lurus-lurus gitu, fungsinya bukan linear kok, gitu loh ya. Jadi kalau nggak naik itu ya, kalau nggak gini ya kayak gini gitu loh. Suka-suka kamu bikin sampai kamu tahu bahwa yang kamu lakukan sebelumnya itu salah gitu loh. Jadi ini nyoba trial and error. Ini kalau di deep learning namanya reinforcement learning namanya. Ya, reinforcement learning itu adalah pakai trial and error sampai kamu akhirnya tahu yang benernya yang mana. Kayak gitu. Coba-coba sket gambar ini salah, sket gambar ini salah. Sampai akhirnya kamu tahu sket gambar yang benar itu gimana. Seperti itu, ya. Kapan kita bisa akhirnya lancar Pak? Ya setelah kamu latihan banyak. Kalau kamu nggak pernah latihan ya ketika di ujian jangan harap tiba-tiba kamu akan bisa lancar. Ya, dikasih waktu sejam atau 2 jam aja untuk gambar itu belum tentu bisa kamu. Ya, misalkan ujian itu kan 2 jam, misalkan atau 1,5 jam. Saya kasih 1,5 jam untuk ngerjain gambar ini aja. Itu belum tentu bisa kamu kalau nggak pernah latihan. Ya, jadi jangan sampai kamu bilang kurang waktu atau apa. Ya karena kamu kurang latihan, makanya kurang waktu. Harusnya waktunya kamu cari waktu latihan itu, kamu mencari waktu itu, ya carilah waktu ketika latihan. Nanti ketika lancar, ujian lancar sekali kamu. Oh ini tuh harusnya melengkung ke sini, itu harus melengkung ke sini. Kan pakai teknik tadi itu di garis-garis daerah mana melengkung atas, cekung bawah kayak gitu loh. Ya, daerah mana naik turun itu ditumpuk jadi satu itu F aksen dengan F double aksen gitu loh. Gambarmu ada di bawahnya itu. Nikmat sekali itu. Ya, dari sini ke sini itu harus naik, naiknya itu harus cekung ke bawah atau cekung ke atas, dari sini ke sini harus turun, cekungnya turunnya itu harus cekung ke atas atau cekung ke bawah. Dari F1 dan F2-nya itu udah kamu tumpuk begitu kan, sehingga tanganmu itu udah ngikuti aja, dari sini ke sini itu harus begini, dari sini ke sini itu harus begini. Ya, nikmat sekali, ya. Aduh, jadi keterampilan seperti itu harus kamu bina sendiri, ya. Harus kamu bina sendiri, jangan sampai tidak kamu lakukan, ya. Nanti di ujian betul-betul kamu akan kekurangan waktu kalau kamu nggak biasa ngerjain soalnya. Oke, ini sudah jam 12.55. Saya kira saya sudahi dulu ya kuliah kita. Kita akan ketemu hari Jumat, dan besok kan ada kuis ya. Besok ada kuis dan pakai waktunya kuis. Aku bilang ke Faiz, ya setengah untuk kuis, setengah untuk tutorial seperti biasanya, ya. Oke, saya kira itu yang jangan sampai menghilangkan tutorial, nanti absensimu jadi nggak ada nanti, ya, karena kamu nggak ikut tutorial. Oke lah, ya. Jadi besok setelah ujian langsung tutorial, ya. Ya pokoknya waktu 2 jam itu untuk belajar lah, ya. Ujian itu belajar loh. Kuis itu belajar. Asal kamu tahu aja, oh aku kurang paham di bagian ini. Nah, itu belajar itu. Ya. Jadi kesempatan kamu mengetahui ilmumu sampai mana ya lewat kuis-kuis kecil-kecil seperti itu. Ya, kecil dan besar, ya.
Oke, saya kira saya sudahi dulu kuliah kita hari ini. Kita akan ketemu lagi hari Kamis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.